cinta kita ada kesempatan dia akan benci kita. Maka jangan ngandalkan manusia. Jangan ngandalkan manusia, Bu. Kalau ada orang cinta, pasti akan benci. Kalau ada orang benci, pasti akan cinta. Itu harus ada seperti namanya muqallibal qulub. Hati manusia itu tidak stabil, selalu berubah-ubah. Bisa jadi berangkat marah-marah, sampai tempat acara dia senang, bisa jadi. Atau dibalik, waktu berangkat senang, tetapi waktu di acara marah-marah, bisa jadi. Itulah hati. Maka tolong hati ini diikat kepada Allah yang maha stabil. Kalau manusia itu enggak stabil. Bapak Ibu itu ya muqallibal qulub. Sabit, tetapkanlah qulubana, hati kami, ala dinika, atas agamamu. Kokoh itu kayak karang ya, Bu. Walaupun dihembus di tiap hari dihembus sama ombak, dia tetap tangguh. Ini bangunan yang disebut sabat itu adalah fondasi bangunan yang tidak pernah kelihatan. Selalu bergabung dengan lumpur dan bau di dalam sana. Tidak ada orang tahu. Tetapi fondasi itu nggak pernah protes. Kenapa saya nggak di selfie sama santri-santri ini? Malah yang difoto kubahnya. Kemudian fondasinya marah. Kalau kabur bangunannya roboh nggak, Pak? Itu seperti hati persis. Berarti kalau ada orang kuat itu sebenarnya mempertahankan diri begitu dahsyat. Kalau ada ibu-ibu kok kuat zikir, sebenarnya melawan nafsunya itu hebat, Ibu. Bapak-bapak kok mampu tahajud 1 juz, itu melawan ketidakinginannya itu berdarah-darah. Seperti pondasi, itu disebut dengan sabat. Jadi tidak ada masuk surga leha-leha, kan? Ini kan santri ya, habis sisa istirahat ya, bangun-bangun subuh, terus habis subuh tidur lagi, kan hari Minggu ya, terus bangun-bangun jam 9 gitu. Terus begitu, nanti Anda repot sendiri, tidak bisa melawan nafsunya. Maka kalau bisa bangun jam 3, habis subuh tilawah sampai suruh, habis itu sholat duha 8 rakaat. Siapa yang udah sholat duha 8 rakaat? Santri ini ada enggak? 10, 12, 20, oh, mungkin 100 yang enggak ada yang ngaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya seperti itu ya, musarrifal qulub, wahai zat yang mentasarufkan, yang nyetir hati itu Allah. Bisa jadi anak manusia itu enggak cocok sama ayahnya, tapi jangan takut, suatu saat dia pasti akan sadar. Sarrif atau isrif qalbana ila ta'atik. Belokkanlah hati kami untuk cinta kepada ketaatan. Disebutkan dalam surat Hujurat itu, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Kalau orang itu dicintai Allah, dia akan dicintakan kepada ketaatan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dia akan benci kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang yang dewasa. Dewasa itu tidak maksiat. Tapi kok ada ibu-ibu penyanyi dangdut sudah dewasa kok malah joget. Itu bukan dewasa. Itu adalah hamba nafsul amarah. Namanya Abdul Amarah. Penyembah nafsu amarah. Walaupun sudah usia 40, tapi maksiat itu disebut Abdul Hawa, penyembah hawa. Itu hadisnya Bapak Ibu. Kemudian ada hadis lain, masalul qalbi, perumpamaan hati kama saliri syatin, seperti bulu ayam, bulu mendok, di ardi falatin, di tanah gurun pasir yang luas. Tuqallibuha ar-riyahu,
yang terbawa oleh angin ke sana kemari. Itu hati itu cepat berubah. Kadang ada orang itu nggak setuju, tapi setelah berapa menit aja langsung setuju. Jadi tidak bisa membalikkan hati manusia kecuali Allah. Maka ada ustadz yang mengatakan begini, kalau Anda menasehati dari hati, katanya, itu diterima oleh hati. Itu secara umum begitu. Tetapi nggak mesti juga. Buktinya, Nabi Muhammad itu berdakwah pakai hati. Abu Jahal tetap ngeyel. Nabi Muhammad itu dakwah pakai hati. Abu Lahab tetap ngeyel. Nabi Muhammad itu dakwah pakai hati. Walid bin Mughirah tetap ngeyel. Nabi Muhammad itu dakwah pakai hati. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik di Madinah, itu juga ngeyel saja. Jadi jangan katakan dari hati mesti masuk, enggak mesti juga. Biasanya begitu, biasanya masuk ke hati biasa, tapi enggak pasti. Karena yang menentukan hidayah hanya Allah. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan wa'lam, katanya, annal quluba fis sabati alal khair, hati yang tangguh terhadap ketaatan, wasyarri dan kemaksiatan, wattaraddud bainahuma dan ragu-ragu, ada 3 tipe. Jadi jenengan itu hari ini, besok contoh Senin, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak, atau enggak puasa. Pilih mana? Puasa enggak atau enggak puasa? Puasa enggak? Insya Allah puasa. Itu proses. Ada keraguan, ragu-ragu. Maka ada 3 tipe hati di sini. Yang pertama, naikkan itu. Kita al-qalbu atau al-awwal qalbun ummira bitaqwa. Ada hati yang makmur dengan ketakwaan. Dokter yang sehat, makanannya dijaga, yaitu 4 sehat itu. 5 sehat. Kesempurnaan ada di situ. Gizi, asupannya ada. Memang dia pakar gizi. Begitu juga logika manusia itu ada juga fasenya. Ini fase bubur atau fase nasi atau fase marning, itu ada di otak manusia. Seperti pada tubuh manusia. Hati manusia sama. Jadi ada yang bertanya, kalau sholat duha 8 rakaat enggak ikhlas, kalau 2 ikhlas gitu. Kira-kira yang dijalankan yang mana? 2 ikhlas lebih baik. Kata ulama enggak 2, jalankan 8 dan istighfar gitu. Caranya begitu. Hari ini tilawah berapa ya Pak? 1 juz apa 2 juz? Al-ikhlas saja, biar ikhlas. Kata para ulama, justru tilawah 2 juz dan istighfar. Rupanya melawan nafsu seperti itu. Hari ini mau silaturahmi kepada orang yang mencaci maki atau jelek-jelekan kita. Oh enggak usah, memang orangnya begitu. Terus jenengan tetap datang dan bawa oleh-oleh. Itu cara melawan hawa nafsu. Rupanya ulama ditanya, saya sedekah 2.000 ikhlas atau 200.000 ikhlas? Enggak ikhlas. Mana Bu jawabannya Bu? 200.000 ya Bu, dan disambung dengan istighfar. Caranya gitu. Jangan yang 2.000 Bu, enggak maju-maju umat Islam. Jadi infak Palestina, kan ada orang yang nyopot antingnya, ada juga yang kalungnya, ada juga gelangnya. Kita kan masih banyak kebutuhan, kata pasangannya. Betul, memang banyak kebutuhan. Kebutuhan kita primer, kebutuhan anak-anak Palestina di atas primer, super primer. Kalau ditanya Allah kelak di akhirat, loh kamu belum bayar SPP, lah itu malah nggak mikir SPP lagi, mikir ketiban bangunan.
tidak bisa makan dan minum, nggak ada listrik, nggak ada air. Maka ada yang protes, Indonesia aja masih repot dengan ekonominya kok membantu negara lain. Ada juga yang bicara seperti itu. Ya kita katakan nggak apa-apa. Berarti dia bisa bicara dan punya mulut. Itu ya Bu. Jadi kayak begitu menghadapi manusia. Yang pertama katanya kolbun ummira bitaqwa wa zukkiya birriyadhah, dan dibersihkan dengan riyadhah. Ibu, kalau ingin ketemu hatinya gampang, Bu. Ada dua cara. Satu namanya riyadhah ini. Yang kedua namanya mujahadah. Riyadhah itu membiasakan hal-hal yang taat walaupun menjengkelkan. Itu riyadhah. Sholawat sehari 1000 kuat gak, Bu? Bu, 100 apa 1000, Bu? 1000 ya, kuat ya, Bu? 2000? Berarti coba sesekali tantang 2000. Itu namanya riyadhah. Dan rutinkan. Nanti ibaratnya beton itu di depan itu, kalau ketetesan sehari 50 kali tes, memang hari pertama nggak ada bekasnya. Ibadah nggak khusyuk, kalau dirutinkan itu bisa menembus hati. Tes, 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 sama itu. Namanya riyadhah. Riyadhah itu membiasakan amalan yang baik walaupun tidak suka, dijalankan terus nanti sampai. Itu riyadhah. Sedangkan mujahadah itu melawan hawa nafsu gitu. Kalau ada dua bisikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Selalu ada dua bisikan. Hari ini habis zuhur kemana ya? Makan bakso dulu apa zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, Pak. Itu ijazah dari kiai-kiai tua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setelah sholat duhur 100 kali. Itu membuat hati tentram. Karena yang memiliki dunia ini Allah. Al-malikul haqqul mubin. Enggak gelisah. Duit sedikit biasa, duit banyak juga biasa. Kalau orang enggak sabar, duit sedikit dia muni-muni, gerutu, duit banyak dia joget-joget. Pilih mana, Bu? Banyak apa sedikit? Sedikit gerutu, banyak joget. Pilih mana, Bu? Jangan dipilih, Bu. Maka wiritannya setelah duhur dipraktekkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin. Itu 100 kali setiap habis duhur. Itu wiritannya Pak Kiai. Kalau sebelum subuh, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu jam 3, setengah 4. Enggak banyak-banyak, cukup 40 kali aja tiap hari. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu, zat yang hidup, Qayyum, yang menentukan, menjalankan, memastikan, yang menjamin semuanya itu Allah. Jangan khawatir. Kalau saya bertamu ke Pak Lurah, Bu Lurah, itu sudah disiapkan hidangan. Itu Pak Lurah, Bu Lurah. Yang ngundang kita ke bumi siapa, Bu? Sudah ada hidangannya, Bu? Jangan takut, Bu. Air keran banyak. Insya Allah sehat juga. Dulu kami di pondok itu nggak ada air begini, nggak ada penyaringan air. Sama Pak Kiai disediakan keran. Ya buat mandi, ya buat masak, ya buat minum. Kalau minum nggak masuk angin, nggak sakit perut, mungkin sakit nggak dirosok mungkin. Kata pejabat datang ke pesantren, Pak Kiai, apakah santri-santri ini nggak masuk angin, tidur kok di lantai, nggak ada karpetnya, nggak ada kasurnya? Kata Pak Kiai begini, santri-santri iki wiritane sholawat, ora bakal masuk angin. Itu pandangan spiritualnya Pak Kiai. Kadang nggak logis juga. Buktinya juga santri-santri pada sehat. Paling banter itu Godik gitu, Mister Godik. Taruh karu. Kalau santri nggak gudik kan itu nggak sah.
Memang itu setempel pondok gitu. Itu zaman dulu. Sekarang modern. Sekarang gudik online. Jadi nggak perlu gudikan. Sudah di-download, sudah diwakili sama kartun-kartun itu. Dulu di pesantren, ini Masya Allah. Ini kalau sholat itu begini. Kalau jalan juga begini tangan. Karena ini penuh dengan nanah. Biasanya santri baru setahun 2 tahun. Kalau udah 3 tahun, gudiknya kabur, udah capek nganggu orang itu sabar sekali. Garuk-garuk terus. Sampai ada istilah Mister Gudik. Karena setahun 2 tahun gudikan terus langganannya ke dokter kulit. Nama obatnya kalau nggak salah itu yang kuning kecil itu obat gatal-gatal itu akar. Dulu salep 88, sekarang salep 2023 sudah ganti. 88 ada Alpanak. Jadi itu apal Bapak Ibu. Itu makanya ada namanya mujahadah. Mujahadah itu melawan arah nafsu yang jelek. Hari ini saya kemuntilan jalan-jalan ke Laris ngaji gitu. Ngaji nanti pulang jalan-jalan, ada yang begitu. Berarti dua-duanya dapat gitu. Enggak usah ngaji. Paling kumpul-kumpul nunggu gering-geringan sandal hilang, enggak usah. Kelaris saja. Jadi selalu ada bisikan-bisikan itu. La mujahadah itu wa man jahada fa innama yujahidu. Surat apa itu? Surat dalam Al-Qur'an. Apa? Al-Ankabut. Itu siapa yang melawan di jiwanya, dia itu sebetulnya mujahid. Jadi jangan dikira ya, ada wali songo itu santai-santai. Dia itu berdarah melawan nafsu buruknya itu berkali-kali. Sampai ajal datang itu melawan terus. Namanya mujahid. Jadi ada pejabat yang baik, tidak korupsi, itu melawan sekali, tidak mau uang gratifikasi, nggak mau. Itu melawan terus. Jadi nggak mudah Bapak Ibu, jangan dikira itu enak ya jadi wali. Wali apa Bu? Wali murid. Ya gampang kalau ini wali Allah. Wali Allah itu melawan nafsunya itu. Gitu. Jadi terlintas negatif ya di pikiran wali itu melawan. Tidak begitu. Gitu. Bahkan ada WA, memang orangnya begitu. Enggak begitu. Kata Nabi, iltamis li akhika sab'ina udron. Cari alasan saudaramu untuk biar enggak salah caranya gitu loh. Dan ingatkan, sadarkan. Tidak boleh menyalah-nyalahkan. Tapi niatnya menyadarkan. Sini, tadi ada yang salah. Apa? Jadi pelan-pelan namanya uda'u ila rabbika bil hikmah. Dengan cara yang bijak. Jadi pertama riyadah, kedua namanya mujahadah. Wa tahhara, mana tadi ya? Wa tuhhira an khabaisil akhlak. Dan dia dibersihkan dari akhlak yang buruk. Akhlak itu jangan dikira perbuatan biasa-biasa baik, tidak. Begini Bu, kata Imam Ghazali, prosesnya akhlak. Keterpaksaan, kebiasaan, kenikmatan, dan ketagihan. Kapan kita sholat, ketagihan sholat kapan? Aku pingin sholat duhur kapan? Kalau seandainya belum makan siang, saya mau makan siang. Kenapa tidak ada kecintaan muncul 2 jam sebelum adzan sudah mengharapkan kapan adzan gitu. Ada orang bilang kok adzan maneh yo, ada gitu. Kok cepet yo, ada kayak gitu. Tandanya hatinya kurang bersih. Contoh Bu, kalau ada wer-wer contoh, nggak boleh kita ngomongin orang wer-wer itu. Kok wer-wer nggak usah. Katakan itu ngetes telinga kita masih berfungsi, alhamdulillah. Jadi katakan ucapan-ucapan yang baik. Bahkan hawanya panas, tidak boleh mengatakan panasi, nggak boleh. Tapi katakan, ya Allah, tubuh saya belum bisa beradaptasi dengan hawa 35 derajat ini. Itu Allah senang dengan orang kayak gitu. Begitu juga dengan ujian-ujian mental pikiran, kita tidak boleh menolak. Menolak itu nanti memar. Kayak orang mukul, jenengan tolak, jenengan keluar energi dan ujung-ujungnya memar juga. Jadi kalau ada orang memukul, tarik tangannya, dia akan deloser sendiri. Nggih, monggo gitu. Jadi kan dia nunjuk kita,
nggih monggo dia terjatuh. Begitu juga menghadapi orang yang tidak sopan, jangan langsung dibantah. Oh begitu, itu ada ulama, kalau ada orang berbeda pendapat, dia dengarkan dulu. Oh iya, iya, iya. Terus dia bertanya, apa yang Anda maksud tentang kata-kata itu? Adakah pendapat yang lain? Tapi saya mendengar ada pendapat seperti ini. Nanti dia berpikir ulang dia. Oh ternyata yang saya marah ini juga alim juga gitu. Jadi cara mengingatkan itu tidak langsung menolak, tapi ada dialog yang paling tinggi merangkul, namanya harmonisasi. Itu ada namanya watuhira an isil ahlak. Terus fatan farija fihi khawatirul khair. Maka terbukalah bisikan-bisikan yang baik min khazainil ghaib, dari khazanah alam gaib. Fayamudduhu al malak, maka malaikat itu mendorong bil huda, dengan hidayah. Maka rupanya cara mendapatkan hidayah ada dua cara. Ada namanya iktisab, berusaha kumpul dengan orang soleh, baca Quran, puasa. Ada dengan cara pasrah, tawakal. Jadi ada permasalahan, gak kuat ditahan, kemudian dia pasrah, terjatuh. Ternyata di bawah sudah ada kasur, sudah ada tim sarnya. Di dalam mental juga sama seperti itu. Sudah pasrahkan, mesti ada jalannya. Cuma jalan ada yang terjal, ada jalan tol, ada jalan yang ramai. Itu selalu ada jalan keluarnya. Berikutnya yang kedua namanya al-qalbu qalbun mahdul maskhunun bil hawa. Hati yang hina karena penuh dengan hawa nafsu. Mundasun bil khobais, dipenuhi dengan keburukan. Mulawas bil akhlaki adzamimah, dikotori dengan perilaku-perilaku buruk. Fayuqawi fi sultanus syaitan litisai makani, maka setan berkuasa penuh untuk mengendalikannya. Wayat sultanul iman, maka lemahlah kekuatan iman itu. Maka ada seorang santri tanya kepada kiainya, Pak Kiai, bagaimana cara menaklukkan nafsu? Kata kiainya jawab, di dalam dirimu itu ada serigala, juga ada singa. Serigala itu nafsu amarah, singa itu ibarat nafsu lawamah atau mutmainnah. Terus kalau bertarung itu yang menang yang mana? Katanya. Yang kuat Pak Kiai. Oh, iya. Yang kuat biasanya dikasih makan apa tidak? Yang dikasih makan, yang lemah itu dikurung saja, nggak dikasih makan. Benar. Berarti di dalam dirimu itu ada serigala dan ada singa. Kamu ingin menang nggak singanya? Ingin Pak Kiai kasih makan singa, kasih puasa, kasih tilawah, kasih husnudzon, kasih sholat duha, kasih dawamul wudhu, kasih zikir, kasih sedekah. Itu singamu gemuk. Keinginan yang maksiat jangan turutin, kurung saja. Nanti serigalanya kurus. Yang menang siapa? Singa. Dibalik sekarang. Pengen ke bambu runcing, turuti. Sholat duha, nggak usah. Kentut, kata malaikat, wudhu saja, nggak usah, itu sunnah kok. Itu. Yang dituruti selalu serigalanya. Dikasih makan. Singanya nggak dituruti. Maka singanya keceng, serigalanya gemuk. Yang menang mana? Seperti itu. Jadi bagaimana cara menaklukkan nafsu? Tolong di dalam dirimu itu ada malaikat, ada setan. Tolong malaikat itu hidangannya wangi-wangian, bersih-bersihan, zikir, tasbih, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Nanti malaikatnya banyak, setannya jadi kurus. Tapi kalau kayak anak muda gini, pacaran, terus apa TikTok, itu yang gemuk apanya? Serigala apa singa? Serigala, ngaku. Serigala. Oh, sudah istighfar. Astagfirullah. Itu yang disebut dengan
Di dalam diri kita ada namanya qalbun makhdul, penuh dengan hawa. Caranya mudah. Kalau ini adalah minyak isinya, minyak itu saya ibaratkan nafsul amarahnya, maka perlu namanya nafsul lawamah sama nafsul mutmainah. Minyak goreng tadi penuh di sini, saya tuangin air, Bu. Yang tumpah apa, Bu? Minyak apa air, Bu? Minyaknya naik dan hilang. Begitu juga hati. Hati kok kotor gampang, jangan takut, Pak. Disuntik mawon, Pak, tilawah terus sama zikir. Kalau tilawah satu juz itu 30 menit bagi orang biasa, bagi orang yang lancar 15 menit, maka kalau kita baca 5 juz berarti butuh 1/4 jam saja. Minimal itu menghilangkan ngerasain orang. Minimal menghilangkan ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan. Itu jelas Al-Quran adalah menghilangkan hawa nafsu. Zikir pagi katanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hadisnya 100. Sudah dipraktekin dereng Bu 100 Bu. Sakit nggih? Kali atus insyaallah nggih, boten sakit nggih. Insyaallah sakit. Sonten subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah per 100. Nah itu diisi. Minyak yang tadi masuk botol itu jaringan tuangin air, nanti minyaknya akan naik. Atau botol kosong, dia orangnya kok anu ya, kok kosong ya pandangannya, diisi Pak, diajak zikir la ilaha illallah. Nah, nanti kalau diisi air, udaranya keluar dengan sendirinya. Itu keajaiban hati. Jadi siapa saja hatinya bisa dibersihkan. Asalkan ada usaha namanya tawakal dan iktisab tadi di atas. Kemudian yang ketiga namanya al-qalbu qalbun yabtadi'u fihi khatirul hawa. Ada hati yang hawa nafsunya bisik-bisik dulu. Fayad'uhu ila syarr. Kemudian ngajak kepada kemaksiatan. Fayalhaquhu khatirul iman. Kemudian dicegah sama suara keimanan. Fayad'uhu ilal khair. Maka mengajak kepada kebaikan. Jadi orangnya itu bimbang. Ajak orang mantap ya. Pokoknya hari ini 1 juz. Ada mantap gitu. Itu tipe pertama. Ada tipe enggak usah lah. Yang penting 3 juz. Juz jambu, alpukat sama juz melon. Itu terlalu hawa nafsu sekali. Kemudian yang ketiga ragu-ragu. Ini juz jambu apa juz 1 ya? Juz jambu apa juz 1 ya? Juz jambu aja dulu. Enggak usah. Ngaji dulu baru juz jambu. Dan selalu ada tarik-menarik di dalam diri kita itu. Maka ayatnya yang paling bawah itu faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah hidayah, maka hatinya lapang dengan Islam. Contoh, ada orang itu kok menghina kita dalam Islam, jangan dibalas gitu. Idfa billati hiya ahsan. Itu banyak fadilahnya loh. Orang bilang begini, kamu jelek, itu fadilahnya. 1, menghapus dosa. 2, orang itu tidak bisu. 3, kita bisa mendengar suara. 4, rupanya kita punya interaksi sosial. Orang yang sabar dengan masyarakat yang usil, itu pahalanya lebih besar daripada yang di gua. Nggak ada yang ngusilin. Paling dientuk tawon, paling direbung semut. Tapi kalau di masyarakat harus siap itu orang kayak begitu. Maka sudah tahu kuncinya, maka dia lapang, tidak mudah sesak nafas. Ada orang gitu mengganggu di jalan, gitu. Nyebarkan paku-paku biar bocor terus ditambal gitu. Ada tipe begitu. Nah, rupanya yang jadi korban kita gitu. Dimasukkan YouTube. Kok bisa Pak begitu supaya tambal bannya laris, ada yang tipe begitu. Oh begitu ya, nggak usah marah-marah dulu. Memang dia mungkin terpaksa nyari nafkah nggak dapat-dapat dengan cara seperti itu. Yang penting tidak langsung menyalahkan.
Ada proses penyembuhan yang sangat panjang. Diteliti dulu, oh, bapak ini sudah kadar terpaksa, nggak laku-laku, terus orang pada menghina dia, nggak ada yang bantu, jengkel sekali, hampir mau bunuh diri, lo sudah puncaknya kayak begitu. Jadi tidak bisa menyalahkan kasus tertentu sebelum menelitinya. Maka ayatnya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dalam Islam. Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Kalau Allah menghendaki dia sesat, dia akan sempit dadanya. Ka'annama yas'adu, sebagaimana dia naik di sama, di langit gak ada oksigen. Ini termasuk ayat ajaib. Di angkasa sana gak ada oksigen. Ayat ini menjelaskan orang yang sesat itu sesak nafas, tidak plong hidupnya, selalu pura-pura. Orang menderita itu hidupnya dalam kepura-puraan, nggak natural, yang alami saja. Mampunya beli tempe, jangan maksa beli cempe ya Bu. Nggak apa-apa makan tempe tapi rasa cempe mau Bu. Daripada makan cempe rasa tempe, pilih mana Bu? Kalau tempe katanya mengandung kolesterol karena daging kambing. Pastikan bahwasanya kambing tidak pernah mengandung kolesterol, tetapi mengandung cempe. Setuju Pak? Setuju. Memang itu asli seperti itu. Ini tertawa ini. Pernah makan cempe? Pernah? Pernah? Pernah makan cempe nggak? Masya Allah. Cempe langsung. Gula itu daging cempe nih, gula. Daging cempe di sate. Ini pernah makan ayam? Masya Allah. Jatilan itu makan ayam. Gula daging ayam. Ini langsung ayam. Iki sing turu-turu kita kayak le, pernah ngombe teh le? Ngombe teh pernah? Ngombe teh. Pernah nggak? Kopi pernah? Kopi. Ngombe kopi pernah? Teh? Nggak seret. Nek aku banyu teh karo kopi. Gula kayak gula. Ini langsung kopi. Mudah-mudahan sembuh ya le. Jangan langsung minum kopi dan teh. Harus dikasih air ya le. Setuju. Oke. Seperti itu Ibu. Jadi rupanya Islam itu unik. Jadi melihat sesuatu yang beda, jangan ditabrak. Tapi welcome. Nanti hatinya lapang gitu loh. Ada pengamen, cereng. Ngunu ae 2000 lah. Anda gelisah kayak gitu. Cereng. Masya Allah, tangannya bisa bergerak. Gitu. Gitarnya pun keren, kecil tapi suaranya merdu. Coba. Itu hati Anda akan lapang. Ada juga yang di Palbapang itu pakai baju buaya. Ngunu ae 2000, jangan gitu Bu. Terima kasih buaya menghibur kami. Tapi kami nggak ngasih ya buaya. Itu kan enak, itu lapang. Hati lapang kayak begitu, nggak usah ngunu. Kadang bawa botol aqua diisi sampo, terus nggak mau sulak, terus minta tambah kotor kaca mobil. Tapi minta nggak boleh muni juga. Astagfirullah, orang ini perhatian banget sama daku, coba. Itu pahalanya jadi besar itu. Karena melawan nafsunya itu yang mahal. Seperti macet itu. Kalau macet ini kan tadi ya ke arah Borobudur ditutup. Itu bis-bis pada berhenti. Yang paling bahagia motor, bebas lewat trotoar bisa. Termasuk pulau. Ada macet, waduh, mau ngisi di pabelan gimana? Melu madhab sebelumnya pada ke trotoar terus lurus. Ada polisi juga hormat aja nggak apa-apa. Itu menderita Bu, macet kayak gitu. Tapi coba diniatin nawaitul itikaf di pabelan di Palbapang sudah menikmati macet. Ini solusinya apa Pak? Ya mundur ke arah Jogja gitu. Tapi Borobudur ditutup ya sudah.
kita cari alternatif hiburan yang lain gitu. Itu ada Pantai Pabelan, itu nggak apa-apa. Banyak turisnya juga loh, turis domestik gitu. Pakai celana dalam saja itu ada. Ngambil pasir. Itu juga turis. Tur itu kan bepergian. Dia dari rumah bepergian ke Sungai Pabelan. Itu ya termasuk turis juga. Orang yang tur gitu kan. Cuma kita itu kalau turisnya barat kita senang. Kalau turis domestik, oh tonggo dewi harus senang itu turis domestik kan. Oh, nggih Pak, nggih, nggih, nggih. Jadi itu mewelcome setiap fenomena itu namanya bahagia. Jenengan iki kundur, sandalnya hilang. Terus pun ibu. Remen nggih? Alhamdulillah. Jadi sampun untuk ilmu batin. Alhamdulillah sandalku hilang, kakiku nggak hilang. Ada orang loh sandalnya bagus-bagus tapi nggak punya kaki. Pilih mana Bu? Kan kecelakaan diamputasi. Itu sandal alhamdulillah masih ada yang perhatian sama sandalku. Apalagi kepada yang punya sandal, pasti perhatian. Besok tak bawa sing anyar meneh, intip meneh. Oh kamu yang ngambil, iya Pak Haji ya. Ayo ke toko sandal. Tak doakan kamu bisa beli sandal. Tak doakan, tak doakan kamu jadi direktur sandal. Jadi orang yang kenal Allah itu menghadapi hal yang tidak enak itu kayak ketemu sampah organik dan non organik. Yang organik jadi pupuk, yang non organik bisa jadi didaur ulang jadi mainan anak-anak. Dia nggak pernah mengatakan ambune, nggak pernah. Itu orang awam. Maka pernah Nabi Isa itu jalan-jalan bersama muridnya Hawariyun, ketemu bangkai kambing. Terus muridnya bilang apa? Ya Nabi Allah, rihun kari, bau nih kalau bahasa Jawa Timur, ambune gitu, sambil marah-marah. Kata Nabi Isa, sini, awala tamduruna ila bayadi sini katanya. Apakah engkau enggak lihat begitu putihnya giginya? Jadi wedhus yang mati banget. Giginya putih tanpa Pepsodent, tanpa Ceptaden. Nah bisa fokus pada putihnya gigi, muridnya fokus pada itulah bedanya hati yang bersih dan enggak bersih. Maka kalau ada kawanmu kentut, kamu apa? Alhamdulillah, Pak Innalillah. Alhamdulillah, tes COVID gratis. Karena kalau bisa mencium, berarti nggak kena COVID. Gitu. Sholat di samping orang, bau keringat. Masya Allah, saya sehat. Tes COVID nggak usah ke lab. Mahal 300.000. Langsung dekat orang yang bau keringat, langsung lulus nggak kena COVID. Itu cara pikir hati yang lapang semua, nggak ada masalah. Masalah ada karena tidak kenal Allah saja. Orang yang tidak kenal Allah itu mesti bermasalah terus. Sugih masalah, melarat masalah. Tapi bagi orang yang kenal Allah, marah contoh. Alhamdulillah, dunia ini supermarket. Aku melbu nggak entuk apa-apa. Berarti cepet melbu swarga, nggak ditakoki kasir. Kasir kue hisab di akhirat. Monggo mantun pengawasan jenengan mlebet teng Alfamart niki Indomaret. Muter-muter ping 7. Mboten usah blonjo, ora ndek duit, muter-muter wae. Insyaallah cepet medal nggih. Tanpa ditakoki kasir. Sami niki donya niki supermarket. Nek kakean blonjo ditakoki kasir. Itu namanya hisab. Itu dari mana? Buat apa? Uangnya ini dari mana? Buat apa? Banyak pertanyaan. Semua ditanya. Jenengan nggak punya, nggak ditanya. Mana uang? Lu nggak punya. Ayo bablas. Maka dalam hadis Bukhari, orang miskin masuk surga 500 tahun duluan daripada orang kaya. Ayo, pengen jadi miskin apa kaya? Kaya. Nggak apa-apa. Tetapi rajin sedekah. Gitu. Kalau rajin sedekah dengan orang miskin ini masuk surga dulu. Jeneng WA, loh kok wis mlebu dhisik padahal aku sing biayai. Oh nggih, tak lapor panitia. Wah itu kawan saya, itu namanya syafaat. Jadi orang kaya juga bisa cepat masuk surga asal banyak
kenalan orang dalam. Gitu. Siapa kenalan orang dalam? Ya fakir miskin, kiai itu kenalan orang dalam semua. Jadi kalau bermasalah di bandara, tinggal WA manajer bandara aja. Pak, ini ada masalah KTP saya ditanya. Ternyata kurang ejaan K saja bermasalah Pak, nggak sesuai dengan tiketnya. Oh iya Pak, saya ke tempat ini. Masuk aja, saya tahu dia orang baik. Loh, itu namanya syafaat. Nanti ada malaikat yang ketat-ketat ada. Cuma karena jenengan apa sahabatnya Ustadz langsung, kawannya Ustadz Kasban nggih. Nggih. Wah, yuk. Terus langsung itu ada di dalam apa hadisnya bahwasanya para syahid, para orang soleh, orang jujur, para nabi itu bisa memberi syafaat. Maka jangan takut Bu, dosa banyak tinggal istighfar yang banyak dan sedekah dan perbanyak kawan-kawan ustadzah, kawan-kawan ustadz. Sehingga seperti jualan salak satu karung. Kalau bosok siji senitan nang jero ayo nggih Bu. Ditimbang nggih Bu. Diregani nggih Bu. Saiki sing bosok siji gayang-gayang dhuwur. Dibuak mboten. Nah, mboten penting. Dosa kathah mboten napa-napa, yang penting istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang ketiga, namanya qalbun yang mutaraddid. Maka siapa yang hatinya lapang, maka seperti lapangan, tempat bermain dan dia tidak kecewa karena anak kecil itu nggak pernah mikir utang. Terus mboten Bu, saya mikir sinten? Mak nih, ya dolanan, lato-lato game, terus melayu-melayu, main pusing. Durung lunas uang gedung. Hati yang seperti lapangan itu tempat main-main. Jadi nggak gelisah. Hati yang luas kayak laut itu juga tidak bisa najis. Walaupun babi darat dilempar ke laut tetap suci airnya. Tidak bisa najis. Anjing darat dilempar ke laut, lautnya tetap suci. Tidak bisa najis. Yang najis tetap anjingnya. Begitu juga orang kok ngomel-ngomel itu berarti meludahi langit gitu aja. Kalau enten tiang ngidoni langit niku balik teng pundi Bu? Kalau ada orang itu mancing atau berburu di samudra, ketemu babi laut halal, anjing laut halal, kuda laut halal, putri duyung. Oh, lihat dulu putri-putrian atau putri tenanan. Itu kalau ada hewan di laut semuanya halal. Baik itu berupa wajah babi, tadi ya babi laut ya, atau anjing laut itu halal semua, Pak. Tapi ada babi muntilan dilempar ke laut, itu babi darat apa laut? Darat, tetap haram dimakan. Maka hati itu bisa bersinar ya karena tidak terpengaruh oleh babi tadi atau anjing tadi. Makanya kalau digigit anjing bales mboten Bu. Jadi kan digigit anjing bales mboten. Oh, tak cokot pisan. Jadi ku levelnya podo Bu, mboten kantuk. Kalau ada orang kok muni-muni nggak usah dibales. Tapi kalau bisa didatangi, dibawakan oleh-oleh roti tawar, rong bungkus. Kalau sudah penuh seret nggak bisa bicara lagi. Kenapa orang itu muni? Karena mulutnya kosong. Isi durian, tak kulite. Aduh, tidak bisa dia bicara lagi. Mudah. Dengan manusia itu mudah. Cuma yang nggak tahu ilmunya itu stres. Waduh, duit tonggo kok gini. Itu ada kasusnya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya tetangga. Miskin. Terus woro-woro. Dijual rumah 1 miliar, 1 miliar. Kata yang mau beli rumah kecil jelek 1 miliar itu paling 50 juta wes nggak enak sing tuku. Loh, yang saya jual bukan rumahnya, tetapi samping saya itu loh ulama besar Abu Hanifah. Gitu. Tonggo luwe penting timbang omahe dhewe. Omahe apik tapi
Tonggone dangdutan kabeh. Saged istirahat mboten? Jam 12 bengi joget terus dangdut, dangdut. Jangan malah tidak bisa tidur. Maka itu harganya 50 juta. Tetapi sama orang itu jual 1 miliar. Kok bisa? Karena itu tetangga saya nggak mau meninggalkannya. Dia orang baik banget. Abu Hanifah dengar, sudah nggak usah dijual. Kebutuhanmu tak tambahi. Luar biasa, Bu. Tetangga lebih mahal daripada harga rumah. Nah, ini penting, Bu. Kalau nyari rumah, cari dulu hawanya secara mental sehat apa tidak. Jenengan perumahan tapi di situ pejabat-pejabat yang korupsi kabeh. Jenengan panas loh, Bu. Tapi kalau bambu, di sini tilawah, buku, ngaji, kok adem ya orang kiri. Orang ini rebutan, malah nek duwe malah bagi-bagi, mboten percados. Teng kampung-kampung niku nek panen, ora pernah kalkulasi modal berapa, untung berapa. Ada cabe, bagi cabe. Ada berambang, bagi berambang. Panen tebu, bagi gula. Niku wong kampung. Tapi wong kota mikir-mikir sebentar, modalnya berapa, yang laku berapa, terus biayanya berapa semua, untung bersih berapa, oh rugi. Nggak mau dia mengeluarkan sedekah. Maka hidup bahagia itu hidup yang minimalis saja, sederhana. Jangan terlalu berlebihan. Gaya mampu beli pesawat, malah beli pesawat. Waduh, parkir di mana? Salah dewe. Ya sama, sekarang ada proyek pemakaman di planet Mars sana. 2 juta dolar satu orang. Ayo siapa yang mau dimakamkan di sana? Nggak ada yang ziarah di sana. Numpak bis yo angel. Kiamat tiba. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu saya ciptakan. Kamu kembali ke tanah dan kamu keluar akan dari tanah. Kalau dia dikubur di bulan sana, kira-kira dewean nggak Pak? Kok sepi ya? Salah dewe, jenengan dikubur di sana, coba di Pabelan, angi rame-rame enak, bareng-bareng. Saya ingin nanti, oh nang Sam kono, mangsar bareng-bareng, eco. Lah gaya bulan dua 2 juta dolar bahkan lebih. Itu malah merepotkan diri sendiri. Maka Bapak Ibu, ini resep-resep hidup yang sederhana, yang minimalis. Maka usahakan jangan repot dengan sesuatu yang sudah ditanggung Allah. Apa itu contohnya? Bocah-bocah ini nyekel manu emprit, terus dilebok kurungan. Repot nggak? Mangan, ngekei mangan. Repot. Terus enek kucing, repot. Wis ditokke wae bebas. Maka doanya Nabi Khidir, Allahumma afridni lima khalaqtani lahu. Ya Allah, tolong saya fokuskan pada tujuan hidupku, ibadah. Jangan hal-hal yang sepele gitu. Seperti hal-hal kayak kucing ditangkap, bawa ke rumah, dimandikan, dipotong rambutnya, disampuin, kurang gawean kok. Anak yatim lebih penting dimandikan, dibayarkan SPP itu manusia. Nah, orang barat itu anjing aja dimasukkan salon. Tonggone nggak pernah ke salon, tapi ngrungokno pengajian di depan salon. Kadang pakai salon pas masuk angin. Rupanya sederhana Ibu, yaitu resep hati samudra. Jangan hati gelas. Kalau hati gelas ketiban gajah, gampang tersinggung, pecah. Kalau hati samudra ketiban gajah, welcome saja, nggak masalah. Hati sebesar gelas ini ada jejak nelek ini masuk langsung najis. Kalau hati sebesar tandon 1 meter sudah 2 kolah, kemasukan kotoran nggak najis. Berarti yang membuat najis itu sebenarnya kenapa Anda persempit hati Anda? Diperluas saja. Ini Bapak Ibu 3 macam hati yang ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bagaimana mensikapi kehidupan, nanti kuncinya 4. 1,
sabar dengan yang tidak enak. 2, mensyukuri dengan yang tidak enak. 3, gembira dengan yang tidak enak. 4, lupa dengan yang tidak enak, malah ingat yang memberi tidak enak tadi. Siapa? Allah. Itu levelnya 4 ya, Pak. Yang pertama, sabar. Itu surga. Naik jenjang, syukur. Kalau ada masalah, tasakuran ya Bu. Contoh mungkin kambingnya mati. Langsung tasakuran, beleh mae. Cempini mati. Terus mae dibeleh tasakuran. Gitu. Contoh ini contoh. Jadi ada orang menghadapi masalah itu sabar surga. Naik jenjang syukur surga. Gembira ayatnya basyir ibad. Gembira itu. Atau lahumul busro. Gembira. Yang terakhir itu lupa dengan yang tidak enak tadi. Karena fokus kepada yang memberi. Bintang-bintang di atas ada. Karena ada matahari, jadi nggak terlihat. Masalahnya ada, yaitu bintang-bintang. Karena Allah sangat jelas dan terang, sehingga hati kita fokus pada cahayanya. Lupa dengan bintang-bintang tadi. Sama, ibu-ibu dipanggil orang, bu, sini, tolong ini ambil emas 1 kilo, bawa pulang. Seneng nggak Bu? Bu, seneng. Di rumah memang nggak ada emas Bu. Mas Parto berapa kilo? Mas Mulyono berapa kilo? Lebih dari 1 kilo. Kalau jenengan dipanggil orang, Bu, saya ini kaya sekali, bingung uang buat apa ya? Tolong yang hadir ambil 1 kilo emas gitu. Tiba-tiba kaki jenengan dirobong semut. Kira-kira ingat emasnya atau ingat semutnya? Kayak begitu. Allah lebih mahal daripada emas. Allah lebih hebat daripada harta benda. Hanya orang itu lupa dengan yang maha besar, malah eling semut. Bahkan ngopeni tengu bahkan itu. Waduh, dicokot tengu kecil dibahas. Kalau orang besar dia tidak pernah membahas yang kecil-kecil. Yang besar-besar. Anak-anak santri semuanya yang penting jangan fokus 2 saja. Bahasa dan Quran sudah. Itu kunci kehidupan. Bahasa komunikasi sosial, Al-Quran komunikasi langit. Dua-duanya dapat. Saya kira cukup Bapak Ibu, ini sudah jam 12 kurang 1 jam. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih. Ini masih merintis pengajian urip iku urup. Itu nasihatnya Sunan Kalijogo. Ini merintis masih, mohon nanti evaluasinya perbaikan. Dan masjid ini memang tidak pas buat pengajian karena terlalu tawaduk ke bawah. Sampaikan ke Ustadz Jani, masjid ini perlu ditinggikan karena beliau kan yang wakaf tanah ini. Ya Ustadz gitu. Cahayanya juga kurang, kayak masuk bengkel rasanya itu. Gelap, terus mambu iki Bu, ada lele juga. Lele sedap. Kalau lele goreng enak Bu. Ini lele yang joget-joget terus di depan. Jadi kadang saya ngaji di sini, Masya Allah, mudah-mudahan syahid karena kekurangan oksigen. Tolong ini lele-lele segera diajak umroh biar tidak di sini terus. Kalau sudah umroh kan barokah. Maksud saya lele umroh itu ya dijual buat pendidikan. Terus ini juga, jadi ini banyak patung juga. Jadi kalau lihat sana jadi ingat Buddha, lihat sana ingat bakso cinta. Lihat sana, jadi suasananya memang perlu ada semacam perubahan. Insya Allah ini akan di tingkat 5 sama Pak Nur Soleh. Yang paling atas kolam renang. Jadi yang ngantuk-ngantuk cemplung ke wae kayak ngene ngantuk-ngantuk cemplung ke. Terus lantai 4 itu ya tempat belanja-belanja, lantai 3 buat mainan anak-anak. Pokoknya masjid yang membahagiakan kayak di Madiun ada itu, masjid yang menyenangkan. Kalau ini masih menakutkan,
Ini masjid kok gitu. Sandalku hilang nggak kira-kira? Masih ada pertanyaan gitu. Insya Allah kalau hilang diganti sama tamir ya Pak Soleh. Siapa sandalnya hilang jangan takut, lapor ke toko sandal. Insya Allah dapat baru dan bayar sendiri. Ini perlu ditingkatkan. Ini memang kurang nyaman. Kadang niki tembok pun kayak gini ganti melungsungi. Berarti sudah masanya itu. Lihat tinggal ini. Kocone copot dewi-dewi. Saking lama itikafnya. Jadi akhirnya keluar dari masjid. Ini memang masjid kurang tepat untuk pengajian. Jadi insya Allah kalau jamaahnya banyak, kita akan tingkat. Kemudian dikasih lampu yang nyala. Orang apa itu? Waduh bagus. Masjid. Balik meneh. Enggak situ. Dikira tempat hiburan. Lah tempat hiburan itu nyala sampai orang tertarik. Lah masjid kok peteng-peteng. Peteng ya. Suasana nih kok bismika Allahumma ya bismika. Kasihan yang ceramah loh. Kalau begini, kenapa? Ini agak gelap-gelap terus. Ibu-ibu juga yang pojok-pojok. Memang suasana ini enak tidur ini. Dingin, kipasan, agak gelap, redup. Jadi kalau pengajian yang hebat itu pencahayaannya terang. Kalau ini kan soh pertama loh. Itu malah yang sujud pertama kali itu. Sujud ini, sujud. Subhanallah. Mudah-mudahan ya sadar gitu. Jadi ini Bapak Ibu masjid ini memang masih merintis. Ini ke depan jadi pusat Islamic Center ya Bu. Rupanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ikut meramaikan kontribusi. Enggak apa-apa. Hadir. Enggak seneng tetap hadir, golek panggonan sing pojok sembujung terus ditutup. Itu kalau di syuting ikut meramaikan suasana. Oh, banyak juga yang hadir. Ternyata pada bismika Allahumma kalau sudah selesai alhamdulillah ahyana Pak sama amatana. Apa inti pengajian? Waduh, mimpi ke alam lain. Itu bagus juga. Jadi mohon terima kasih para bapak-bapak sesepuh. Ini banyak pensiunan pejabat, ada Pak Polisi, ada pejabat-pejabat yang lain. Terima kasih. Jadi meramaikan masjid ini dan ini para santri yang dibina oleh Lazis untuk menjadi presiden 2050 insya Allah ya presiden ini calon presiden karena orang-orang hebat. Sekarang sudah 31 juz ya kelebihan. Ini masih 5 juz saja kurang lancar ini. 5 juz, 4 juz. Tapi insya Allah musyrifnya sudah 30 juz insya Allah. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.